Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani dari kelas 11 1. Saya ingin memperkenalkan museum yang saya datangkan. Ikuti terus ya. Museum Sumpah Pemuda merupakan salah satu museum bersejarah di Indonesia untuk mengenang perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan, terutama peristiwa penting yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Museum ini terletak di Jalan Kramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Sejarah Gedung Museum. Gedung tempat Museum Sumpah Pemuda awalnya adalah sebuah rumah kos bagi para pelajar dan mahasiswa pada masa Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, gedung ini menjadi tempat berkumpulannya organisasi pemuda dari sebagai daerah. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Kramat 106, yang menjadi pusat kegiatan perjuangan pemuda dalam menyatukan bangsa Indonesia. Pada 1927, gedung ini digunakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang sangat aktif dalam perjuangan persatuan nasional. Perubahan fungsi gedung. Setelah peristiwa Kongres Pemuda, gedung ini sempat beralih fungsi menjadi tempat tinggal biasa. Pada 1934, gedung ini dijadikan kantor oleh Yayasan Langgeng Siswa. Setelah kemerdekaan, gedung ini digunakan oleh berbagai instansi sehingga akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya dan dijadikan museum pada 20 Mei 1974. Peresmian museum. Museum Sumpah Pemuda resmi dibuka pada 20 Mei 1974 oleh Presiden Soeharto. Peresmian ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Gedung ini kemudian direnovasi dan diubah menjadi museum untuk melestarikan berbagai artefak bersejarah terkait perjuangan pemuda. Halo guys, sekarang aku lagi ada di Museum Naskah Proklamasi. Ayo ikutin. Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah salah satu museum bersejarah di Indonesia yang memiliki peran penting dalam kemerdekaan. Museum ini untuk mengenang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Museum ini terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Di sebuah bangunan yang menjadi saksi penyusunan naskah proklamasi. Sejarah Gedung Museum. Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi awalnya adalah rumah pribadi seorang warga negara Jepang bernama Laksamana Tadashini Maeda yang menjabat sebagai Kepala Kantor Perhubungan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Gedung ini dibangun pada tahun 1920-an dengan gaya arsitektur kolonial Eropa. Pada masa penduduk Jepang, gedung ini dijadikan sebagai tempat tinggal Laksamana karena hubungan baiknya dengan para tokoh nasionalis Indonesia. Maeda mempersilahkan rumahnya digunakan untuk rapat-rapat penting. Peristiwa penting di gedung. Pada malam tanggal 16 Agustus 1945,
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut melibatkan tokoh-tokoh penting seperti I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Hamas Suharjo. Proses penyusunan berlangsung di ruang makan Rumah Maeda dengan bantuan Maeda yang menjamin keamanan mereka. Setelah naskah disepakati, teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik di tempat tersebut. Perubahan fungsi gedung. Setelah kemerdekaan, gedung ini sempat digunakan oleh berbagai instansi termasuk menjadi kantor kedutaan besar Inggris. Pada tahun 1984, gedung ini diambil oleh Pemerintah Indonesia dan ditetapkan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum ini diresmikan pada 24 November 1992. Koleksi museum. Museum ini menyimpan berbagai artefak dan informasi penting terkait peristiwa proklamasi, antara lain: yang pertama, dokumen dan foto-foto terkait proklamasi; yang kedua, replika naskah proklamasi beserta meja dan kursi tempat Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi; yang ketiga, diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi; yang keempat, barang-barang milik tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi. Makna museum. Museum Perumusan Naskah Proklamasi menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tempat untuk mengenang pentingnya proklamasi sebagai titik awal kemerdekaan bangsa. Museum ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi generasi muda untuk memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Halo guys, sekarang aku ada di Museum Kebangkitan Nasional. Ayo guys, ke sini. Gedung Kebangkitan Nasional yang dirancang dan dibangun oleh Tentara ZNI Angkatan Darat Hindia Belanda pada tahun 1899. Pembangunan gedung selesai pada tahun 1902 dan diberi nama Stovia atau Dr. Jawa School, yaitu sekolah pendidikan kedokteran bagi pribumi yang dibuka hingga tahun 1925. Hal ini dikarenakan pada sekitar tahun 1920-an secara bertahap pendidikan Stovia dipindahkan ke Salemba, kini kampus Universitas Indonesia. Pengolahan Gedung Kebangkitan Nasional diserahkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Gedung yang disyarat sejarah tersebut pada tahun 1983 ditempatkan sebagai cagar budaya. Bangunan bersejarah yang berdiri tahun 1899 ini ada di atas lahan seluas 15.742 meter persegi. Kental dengan arsitektur Belanda, bangunan ini dilapisi tembok-tembok tebal yang kokoh, yang masih bertahan utuh hingga kini. Dari awal pembuatan, gedung ini memang diperuntukkan sebagai gedung sekolah dan asrama kedokteran Stovia. Stovia sendiri mengalami perjalanan sejarah cukup panjang. Awalnya sekolah ini bernama Sekolah Dokter Jawa yang berdiri pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Aktivitas sekolah mengganggu aktivitas rumah sakit, maka Dewan Pengajar memutuskan untuk memindah sekolah kedokteran di gedung baru di samping rumah sakit. Tepat di tahun 1899, H.F. Roll, Direktur Sekolah Dokter Jawa, memulai membangun gedung baru tersebut. Pembangunan gedung ini sempat terhambat masalah biaya. Baru pada tahun 1901, pembangunan sekolah sempurna berkat uluran tangan pengusaha perkebunan dari Delhi. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama bagi para pelajar berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa tokoh nasional bahkan juga menempuh pendidikan di Stovia, seperti King Hajar Dewantara. Mulai
Juli 1920, kegiatan pendidikan Stovia dipindahkan ke gedung baru di Salemba, sedangkan ruang-ruang kelas yang ada dimanfaatkan sebagai tempat belajar sekolah asisten apoteker. Pemanfaatan gedung berubah total ketika Jepang datang, sekitar tahun 1942. Selama kurang lebih 12 tahun, gedung pertama difungsikan sebagai kamar tahanan pasukan Belanda yang melawan Jepang. Kemudian di tahun 1945 hingga 1973, gedung tua tersebut digunakan sebagai hunian keluarga tentara Belanda dan beberapa keluarga asal Ambon. Koleksi museum. Museum ini memiliki dari 2000 koleksi. Yang pertama, arsip dan dokumen sejarah perjuangan nasional. Yang kedua, patung dan diorama yang menggambarkan peristiwa penting seperti pembentukan Budi Utomo. Yang ketiga, peralatan medis yang digunakan oleh para siswa Stovia. Yang terakhir, koleksi pakaian dan foto-foto tokoh perjuangan. Museum ini juga sering menjadi lokasi untuk kegiatan edukasi yang memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Museum Kebangkitan Nasional tidak hanya tempat penyimpanan sejarah, tetapi juga simbol semangat perjuangan bangsa Indonesia.